Ya, terima kasih Mbak Sinta Ngerti loh di situ. sudah ikut tutorial ini. Sekarang kita akan saya akan tutoring untuk yang paper assessment, untuk yang tugas kemarin studi kasus itu yang Anda tahu tugasnya apa? Membuat undangan secara online. Ya, baik. Saya perjelas lagi ya. Jadi Oke. Anda dalam studi kasus ini, Anda, Mbak Sinta, itu adalah seorang admin HR, ya, Human Resources, di sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang e-commerce. Satu hari, bos Anda itu memberikan tugas untuk mengirimkan undangan meeting untuk wawancara kandidat bernama Nicholas Saputra dengan posisi data analis spesialis dengan alamat email seperti yang tertera itu nick ap niscp.com. Nah, wawancara ini akan dilaksanakan pada Januari tanggal 5 2024 pukul 9.30 sampai 10 WIB. Nah, sekarang saya akan membantu Mbak Sinta bagaimana caranya untuk membuat undangan meeting tersebut. Namun, tentu kita akan belajar uh, bagaimana agar potensi atau mungkin critical thinking dari Mbak Sinta itu dapat dikembangkan ya. Saya akan bantu di sini. Uh, jadi untuk Mbak Sinta itu di studi kasus ini diminta untuk membuat undangan meeting via email dengan mencantumkan link Gmeet-nya ya. Kemudian setelah Anda juga dipersilahkan kok untuk mencari inspirasi mengenai body email yang akan Anda gunakan di Google. Silahkan Anda diperbolehkan. Kemudian juga Anda nanti screenshot undangan meetingnya, lalu kirimkan pekerjaan Anda tersebut ke LMS Talanesia ya. Dan setelah pada saat Anda mengirimkan, judul dokumennya diubah dengan format nama lengkap dan studi kasus pertama. Ya, sampai di sini kita akan mulai bagaimana kita akan uh, membuat uh, email ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya uh, tanyakan ke Mbak Sinta. Yang pertama, apakah Anda memahami tugas ini dan tahu apa yang harus Anda kerjakan? Cukup memahami. Sebelum kita akan membuat email ini, undangan meeting ini, apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu? Laptop. Baik, kemudian, jadi bayangkan Anda posisinya adalah admin HR dan Anda diminta untuk membuat undangan, undangannya ini undangan virtual, jadi wawancaranya itu dia berbentuk virtual. Nah, ketika Anda menerima tugas tersebut, apa yang ada di dalam pemahaman Anda atau di dalam pikiran Anda, uh, apa saja yang harus saya lakukan? Seperti Oke, berarti saya perlu tahu apa yang memang menjadi isinya dan kepada siapa saya harus mengirimkan itu. Iya, betul. Benar. Dan Anda sudah mengetahui isinya. Isinya itu adalah berupa undangan meeting. Kemudian undangan meeting ini akan Anda kirimkan ke kandidat yang akan diwawancara kepada Nicholas Saputra yang memang ini wawancara untuk posisi data analis spesialis. Nah, data-datanya sudah tertera di situ. Anda bisa lihat, mungkin bisa next ininya slide-nya. Ini adalah tugasnya. Di sini Anda diminta, nah ini dia ya. Jadi diminta untuk mengirimkan undangan meeting virtual. Anda silakan baca. Tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bisa next. Oke. Okay. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu ini pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan ke Mbak
agar Mbak dapat memahami apa saja sih yang akan kita lakukan gitu untuk memenuhi tugas ini. Jadi ketika Mbak mendapatkan tugas ini, jadi eh, kita belajar memposisikan diri Mbak sebagai HR. Dan ketika Mbak memposisikan diri Mbak sebagai HR, nah di situ Mbak apa saja yang menurut Mbak dengan apa yang sudah dipelajari, kan sebelumnya sudah belajar ya tentang bagaimana caranya membuat email, undangan wawancara virtual seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar di sini kita akan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari pada saat SNI. Jadi tadi saya sudah tanya ke Mbak, Mbak sudah cukup memahami, Mbak sudah cukup. Baik, sekarang saya akan tanya, kira-kira tools apa aja yang Anda butuhkan untuk melakukan tugas tersebut? Tools, laptop, Betul. Kemudian apa lagi ya? eh, Aplikasi apa juga digunakan di aplikasi situ? Word, Ya, betul. Kemudian apa lagi ya? aplikasi Ya, Google. ketika Anda mau, ya, betul. Ya, aplikasi Google karena Anda diminta untuk membuatkan link Gmeet ya. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian bolehkah saya bertanya, apakah Anda dapat mengoperasikan tools tersebut atau sudah pernahkah Anda mengoperasikan tools yang tadi Anda sebutkan? Pernah. Oh, pernah. Baik. Jadi sudah mulai ada gambaran ya bagaimana caranya. Nah, untuk apa tentu kita di sini diminta membuatkan undangan meeting ya. Mm-mm. Jadi kita butuh yang namanya email. Anda dipersilahkan kok untuk browsing jika memang diperlukan ya untuk membuat body email yang memang informatif dan memang dibutuh dan efektif ya dari segi bahasa dan tata kelola. Baik, Anda bisa lanjut. Saya punya sudah N ya itu ya, Udah. sudah N ya. Oke, okay. Saya akan coba untuk share screen lagi sebentar ya. Saya lihat di situ ada contoh format email undangan. Jadi Anda juga dipersilakan kok untuk melihat atau browsing data-data atau yang memang dibutuhkan untuk uh, melihat bagaimana bentuk body email yang menurut Anda yang terbaik. Baik, kita lanjutkan. Mengirim setelah Anda selesai mengerjakan body email wawancara itu, Anda juga dapat mengirimkan hasil screenshotnya ke Talamesia dan mengubah judul dokumennya dengan format nama lengkap dan studi kasus pertama. Ya. Nah, baik, setelah Anda mengerjakan tugas ini, apa yang Anda hadapi selama melakukan pekerjaan ini? Apakah ada hambatan yang Anda temui dan bagaimana cara Anda mengatasi hambatan tersebut? Hambatannya paling cuman kayak isi contohnya, cuman aku ngambil itu contohnya dari Google sebagai referensi. Itu aja. Oh, itu baik. Uh, nah, kemudian kemampuan apa saja yang menurut Anda yang harus dimiliki uh, agar tugas tersebut itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien? Kemampuan menulis dan mengolah kata, dan Ya, kemampuan akan mengoperasikan aplikasi yang dibutuhkan. iya. Baik. Terima kasih banyak dan praktekkan kembali hasil belajar dari membuat meeting pertemuan ini. Boleh. Oke, baik kita akan mengulang sekali lagi tentu tugas ini, tapi dengan informasi yang berbeda, hanya saja mirip-mirip. Dan saya minta Anda dapat mengerjakannya dari awal sampai akhir, dan Anda dapat memberikan hasil pekerjaan Anda yang kepada saya, dan nanti saya akan nilai seperti itu. Dan nanti kita akan diskusikan. Terima kasih banyak. Sama, makasih Ibu.